Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 76 sampai dengan halaman 80, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu bilangan rasional. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 76. Uji kompetensi. Lengkapi tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran masing-masing pernyataan beserta alasannya. Perhatikan pada tabel 2.9 menentukan nilai kebenaran pernyataan. Nomor 1, pernyataannya 1/2 merupakan bilangan rasional. Maka jawabannya adalah benar. Alasannya, dalam bentuk A per B, di mana A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Negatif 6 merupakan bilangan rasional. Maka jawabannya benar. Karena negatif 6 itu dapat dibuatkan dalam bentuk negatif 6 per 1. Jadi negatif 6-nya sebagai A, satunya sebagai B. Pernyataan yang ketiga, pi per 2 merupakan bilangan rasional. Jawabannya salah. Karena dalam bentuk A per B, di mana A-nya adalah V, sedangkan V adalah bilangan irasional. Akar 4 merupakan bilangan rasional. Jawabannya benar. Karena akar 4 itu sama dengan 2. 2 itu dapat dibuatkan dalam bentuk 2 per 1. Di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1. Selanjutnya yang kelima, akar 10 merupakan bilangan rasional. Jawabannya adalah salah. Karena akar 10 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kemudian yang 6, negatif 0,125 merupakan bilangan rasional. Jawabannya benar. Karena negatif 0,125 dapat dibuatkan dalam bentuk negatif 125 dibagi 100. Selanjutnya 0 merupakan bilangan rasional. Jawabannya adalah benar. Karena 0 dapat dinyatakan dalam bentuk 0 per 1, di mana 0-nya adalah A dan satunya adalah B. Yang ke-8, semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Jawabannya adalah benar. Alasannya, bahwa semua bilangan bulat, baik positif maupun negatif, termasuk ke dalam bilangan rasional. Selanjutnya nomor 2, ibu menekuni usaha pembuatan jamu. Ibu memasarkan produk jamu buatannya dengan mengikuti bazar UMKM. Ibu membawa sejumlah stok jamu untuk dijual di acara bazar yang diselenggarakan selama 3 hari di balai kota. Hari pertama ibu menjual 2/5 bagian dari stok jamu yang ada. Hari kedua ibu menjual 1/2 dari sisa stok jamu hari pertama. Pada hari ketiga ibu berhasil menjual seluruh stok yang ada. Yang A, berapa sisa stok jamu pada hari pertama? Perhatikan pada hari pertama ibu menjual 2/5 bagian. Berarti stoknya adalah 1 dikurangi 2/5 bagian. 1 itu sama saja dengan 5/5, karena penyebutnya kita harus samakan, yaitu 5. 5/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Jadi sisa stok jamu pada hari pertama adalah 3/5. Yang B, berapa bagian stok jamu yang ibu jual pada hari ketiga? Berarti pada hari ketiga adalah ibu stok pada hari kedua. Berarti pada hari kedua itu sisa stoknya adalah 3/5. Sisa stok dari pertama adalah 3/5, kemudian laku sebanyak 1/2, berarti 3/5 dikali 1/2 sama dengan
Pembilang kalikan dengan pembilang, berarti 3 dikalikan 1, penyebut dikalikan penyebut, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10, berarti 3 dikali 1 3, 5 dikali 2 10, berarti 3/10. Maka ini adalah stok di hari yang ketiga. Maka stok jamu yang ibu jual pada hari ketiga adalah 3/10 bagian. Selanjutnya nomor 3. Paman menguji coba 3 jenis pakan ayam di peternakan ayam potong miliknya. 3 ayam diberi jenis pakan berbeda dan ditimbang beratnya setiap minggu. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penimbangan berat ayam. Perhatikan tabel 2.10 pada berat ayam. A. Ayam yang diberi pakan apa yang memiliki berat tertinggi pada minggu pertama. Berarti pada minggu pertama perhatikan pada kolom yang kedua. Saat menetas minggu pertama, perhatikan yang paling berat adalah ayam yang diberikan pakan yang C, yaitu 155,4 gram. Sedangkan yang B, ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tinggi pada minggu pertama. Berarti kita harus cari dulu selisih antara minggu pertama dengan berat pada minggu pertama saat menetas. Maka penambahan berat minggu pertama untuk yang A, ayam A dengan pakan A adalah 152,6 dikurangi 42,9, yaitu 109,7 gram. Kemudian ayam dengan pakan B itu 120,8 dikurangi 41,5, hasilnya adalah 79,3 gram. Terus ayam dengan pakan C, berarti berat minggu pertamanya adalah 155,4 dikurangi saat menetas 48,3, yaitu 107,1 gram. Maka penambahan berat tertinggi adalah pada ayam dengan pakan A, yaitu sebesar 109,7 gram. Kemudian C, ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi sepanjang 4 minggu. Berarti untuk mengetahuinya adalah selisih dari berat pada minggu keempat dikurangi saat menetas. Untuk ayam pakan A itu beratnya adalah 1043,5 dikurangi berat awal saat menetas, yaitu 42,9. Hasilnya adalah 1000,6 gram. Untuk ayam dengan pakan B, berat pada minggu keempatnya adalah 1112,8 dikurangi saat menetas, yaitu 41,5. Hasilnya adalah 1071,3 gram. Dan untuk ayam dengan pakan C, di mana minggu keempat itu beratnya adalah 1294,2 dikurangi 48,3. Hasilnya adalah 1245,9 gram. Jadi penambahan berat badan tertinggi selama 4 minggu adalah ayam dengan pakan C, yaitu sebesar 1245,9 gram. Soal nomor 4, jarak rumah Fajar dengan sekolah sejauh 1,7 km. Tepat di separuh jarak antara rumah dan sekolah terdapat toko atau alat tulis. Siang ini, sepulang sekolah ia hendak singgah di toko alat tulis. Diketahui posisi Fajar berada 0,42 km dari sekolah. A. Berapa jauh jarak Fajar dengan toko tulis? Kita ilustrasikan dalam bentuk gambar. Pertama, rumah dengan sekolah jaraknya adalah 1,7 km. Terus pada separuh antara rumah dan sekolah terdapat toko alat tulis, berarti separuh itu 1/2-nya atau setengahnya. Jadi 1,7 km dibagi 2 berarti 0,85 km. Jadi dari rumah ke toko alat tulis adalah 0,8 km dan dari toko alat tulis ke sekolah adalah 0,85 km. Diketahui posisi Fajar adalah 0,42 km dari sekolah, berarti posisi Fajar berada di antara toko alat tulis dengan sekolah, dan jaraknya dari posisi Fajar ke sekolah adalah 0,42. A. Berapa jauh jarak Fajar dengan toko atau alat tulis? Maka jarak Fajar dengan toko alat tulis adalah jarak sekolah ke toko alat tulis dikurangi jarak Fajar ke sekolah, berarti 0,85. Jadi jarak toko alat tulis ke sekolah dikurangi posisi Fajar dari sekolah, yaitu 0,42.
0,85 dikurangi 0,42 adalah 0,43. Jadi jarak Fajar dengan toko alat tulis adalah 0,43 km. Yang B, berapa jauh jarak yang masih harus Fajar tempuh untuk sampai di rumah? Berarti jarak yang harus ditempuh oleh Fajar untuk sampai ke rumah adalah jarak dari rumah ke sekolah dikurangi posisi Fajar dari sekolah ke posisi Fajar. Berarti dari jarak rumah ke sekolah adalah 1,7 km dikurangi posisi Fajar dari sekolah ke posisi Fajar yaitu 0,42. Berarti 1,7 dikurangi 0,42 hasilnya adalah 1,28. Maka jarak yang masih harus Fajar tempuh untuk sampai di rumah adalah 1,28 km. Selanjutnya yang nomor 5, persen digunakan untuk menyatakan pecahan per 100. Persen banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyampaikan potongan harga atau diskon suatu barang. Diskon 70% artinya nilai barang tersebut dikurangi sebesar 70 per 100 dari harga awalnya. Perhatikan diskon yang diberikan di dua toko di bawah ini. Di sini ada toko A dengan toko B. Toko A memberikan diskon 70%, toko B memberikan diskon 75% dari harga awal yaitu Rp150.000. Yang A, toko mana yang memberikan potongan harga lebih besar? Maka kalau kita lihat yang memberikan potongan yang lebih besar adalah yang diskonnya 75%. Yang 75% adalah toko B. Jadi jawabannya adalah toko B sebesar 75% atau 75 per 100. B, tentukan besar potongan harga dari masing-masing toko untuk jenis sepatu yang sama. Maka besar potongan masing-masing toko untuk toko A itu adalah 70% dikali 150.000 atau 70 per 100 dikali 150.000. Hasilnya adalah 105.000. Sedangkan toko B adalah 75%, berarti 75 per 100 dikali 150.000 yaitu 112.500. Jadi besar potongan toko A sebesar Rp105.000 dan besar potongan toko B sebesar Rp112.500. Kemudian soal yang C, jika terdapat perbedaan harga awal seperti pada gambar berikut, toko mana yang akan kalian pilih untuk membeli sepatu tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Sekarang harga awalnya beda. Toko A memberikan 70% dari harga awal Rp120.000. Toko B memberikan diskon 75% dari harga awal Rp130.000. Kita akan hitung besar potongan harganya dulu atau besar diskonnya. Berarti toko A itu adalah 70%, berarti 70 per 100 dikali harga awal 120.000. Berarti potongan harganya adalah 24.000. Kemudian toko B potongan harganya adalah 75%, berarti 75 per 100 dikali harga awal adalah 130.000. Hasilnya adalah 97.500. Ini adalah besar potongannya. Maka harga yang harus dibayar setelah potongan harga adalah untuk toko A berarti 120.000 dikurangi 84.000, hasilnya adalah 34.000. Sedangkan untuk B karena harga awalnya adalah 130.000 dikurangi 97.500 untuk potongannya, maka hasilnya adalah 32.500. Maka pilihannya adalah toko yang B karena harga yang harus dibayar itu lebih kecil, yaitu 32.500 dibandingkan dengan harga toko A yang harganya lebih besar yaitu 34.000. Selanjutnya yang D. Won Korea Selatan adalah mata uang yang digunakan di Korea Selatan. Simbol yang digunakan adalah W. Kemudian ada strip di tengahnya. Nilai tukar untuk 1 won Korea Selatan adalah 1 KRW pada 18 Februari 2022 terhadap rupiah atau IDR yang dikeluarkan oleh salah satu bank swasta di Indonesia ditunjukkan dalam tabel berikut. Mata uangnya adalah won atau KRW, kodenya KRW. Harga belinya adalah 11,75, harga jualnya adalah 12,47. Beli adalah nilai yang digunakan bank untuk membeli 1 KRW, jual adalah nilai yang digunakan bank untuk menjual 1 KRW.
Karina berencana berlibur ke Seoul, Korea Selatan dalam waktu dekat bersama keluarga. Ia membantu ibu menyusun berbagai alokasi biaya dibutuhkan selama di sana. Berapa selisih nilai beli dan nilai jual yang dikeluarkan bank tersebut pada hari ini? Berarti nilai belinya adalah 11,7, nilai jualnya 12,47, maka selisihnya adalah 2,47 dikurangi 11,75, hasilnya adalah 0,75. Jadi selisih nilai beli dan nilai jual adalah 0,72 won Korea Selatan. Selanjutnya yang B, kebutuhan biaya transportasi per hari sebesar 50.000 won. Berapa rupiah yang perlu dibayarkan untuk mendapatkan 50.000 won? Maka jawabannya berarti itu ke nilai jual dari bank, berarti 12,47 dikali 50.000, hasilnya adalah 623.500. Jadi perlu membayar adalah 623.500 rupiah untuk mendapatkan 50.000 won. Tahun lalu ayah juga pergi ke Seoul untuk urusan pekerjaan. Ayah masih memiliki sisa uang won sebesar 1.432 won. Berapa nilai uang 1.432 won? Ayah dalam rupiah per tanggal 18 Februari 2022. Berarti ayah menukarkan uang ke pihak bank. Berarti bank membeli uang ayah tersebut. Maka dikalikan dengan nilai beli dari bank. Yaitu 11,75 dikalikan 1.432. Hasilnya adalah 16.832. Jadi nilai 1.432 won ayah dalam rupiah adalah 16.826 rupiah. Yang C, untuk kebutuhan oleh-oleh ibu menyiapkan anggaran sebesar 624.000 rupiah. Berapa won besar anggaran untuk membeli oleh-oleh? Bulatkan ke nilai satuan. Berarti karena ibu akan membeli menukarkan uang dari rupiah ke won, maka bank menjual dengan harga jualnya yaitu 12,47. Maka jumlah won yang ibu terima adalah 624.000 rupiah dibagi 12,47. Hasilnya adalah 50.040,096. Kita bulatkan. Jadi anggaran untuk membeli oleh-oleh 50.040 won. Yang E, sebesar 10% dari biaya akomodasi dialokasikan untuk biaya tak terduga. Jika ibu mengalokasikan 24.940 untuk biaya akomodasi, berapa won biaya tak terduga? Perhatikan, biaya tak terduganya adalah 10% dari biaya akomodasi. Biaya akomodasinya adalah 24.940.000 rupiah dikali 10% atau dikali 10/100. Hasilnya adalah 2.494.000 rupiah untuk biaya tak terduganya. Kemudian ditukarkan ke dalam bentuk won. Berarti kita harus membeli bank menjual dengan harga 12,47. Maka biaya tak terduganya adalah 2.494.000 dibagi 12,47, hasilnya adalah 200.000. Jadi biaya tak terduga adalah 200.000 won. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 76 sampai dengan 80. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.